Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusmiza Hadia Putri, NIM 18053106. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep akuntansi. Yang dimana menurut Suarjono, akuntansi itu adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Seni dapat didefinisikan yaitu untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta atau sains, karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi baik terlibat unsur pertimbangan atau judgment. Adapun pajak pembangunan nasional yaitu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material ataupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satunya itu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pendekatan pajak dari segi sosiologi, pajak dapat dipandang secara positif maupun negatif dengan melihat dampaknya dalam masyarakat. Pajak akan diterima oleh masyarakat apabila hal itu tidak memberatkan rakyat dan hasil tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Maka pajak akan banyak mendapatkan resistensi dari masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat juga dapat merasakan keberatan untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai mestinya apabila di dalam pemungutan pajak terdapat ketidakadilan. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun yang selanjutnya itu akuntansi pajak. Akuntansi pajak itu apa sih? Nah, akuntansi pajak itu adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengistisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan perbuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berkaitan sebagai dasar pembuatan SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Harsatrio. Kami dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan apa itu akuntansi perpajakan. Baiklah, untuk mengawali materi, saya akan menjelaskan tentang pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang PPN, dan yang dikenakan pajak penjualan barang mewah yang ditutup dengan menyusun laporan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Sesuai dengan pasal 1 huruf V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Nomor 9 Tahun 1994. Baiklah, materi selanjutnya adalah akuntansi pajak. Akuntansi pajak atau akuntansi komersial adalah menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Metode penyusutan dan amortisasi stelsel, pengakuan penghasilan dan biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, stelsel akrual adalah metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Yang kedua, stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima
dan biaya yang dibayar secara tunai. Materi selanjutnya adalah konsep konservatisme, yaitu keuntungan atau laba yang hanya dapat dicatat apabila telah terjadi transaksi. Sebaliknya, kerugian telah dapat dicatat bila ada tanda-tanda ke arah itu. Misalnya, perusahaan membeli sebidang tanah di lokasi perusahaan tertentu. Beberapa waktu setelah transaksi, pemerintah memperbaiki sarana yang mengakibatkan naiknya harga jual tanah. Tetapi, dalam akuntansi kenaikan harga tanah tersebut tidak dapat dicatat sebagai penghasilan karena tanahnya belum dijual. Baiklah, untuk materi yang kedua, kita akan mengenal akun-akun laporan keuangan akuntansi pajak neraca atau balance sheet. Akun yang pertama adalah pasifa. Yang terdiri dari pasifa atau aset adalah kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, pajak dibayar di muka atau prepaid tax, PPh 22, PPh 23, 24, 25, dan PPh 28A. Yang termasuk dalam pasifa selanjutnya adalah fiskal luar negeri, PPN masukan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, aktiva tetap seperti mobil, tanah, bangunan, mesin. Selanjutnya, akumulasi penyusutan, investasi jangka panjang maupun jangka pendek, dan aktiva tak berwujud. Untuk akun yang kedua adalah pasifa atau yang lebih dikenal dengan kewajiban. Yang termasuk dalam akun-akun pasifa adalah utang dagang, utang pajak, PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29. Selanjutnya yang termasuk pasifa adalah PPN keluaran, utang jangka panjang, dan jangka pendek. Akun yang terakhir adalah modal. Yang termasuk ke dalam akun modal adalah akun laba ditahan dan laba tahun berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, NIM 18053145. Ada dua metode penyusutan dan amortisasi stelsel pengakuan penghasilan dan biaya di dalam akuntansi pajak. Yang pertama stelsel akrual dan yang kedua stelsel kas. Stelsel akrual atau accrual basis adalah metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar. Dan yang kedua, stelsel kas atau cash basis adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya dibayar secara tunai. Contohnya saja, contoh soal yaitu penjualan sebesar 150 juta, penyerahan yang telah diterima pembayaran sebesar 100 juta, penyerahan yang belum diterima pembayarannya sebesar 50 juta. Pertanyaannya yaitu diminta accrual basisnya dan yang kedua cash basisnya. Accrual basisnya penghasilan diterima sebesar 150 juta. Cash basisnya penghasilan diterima hanya sebesar 100 juta dan sisanya 50 juta ditetapkan sebagai penghasilan pada periode berikutnya apabila telah diterima tunai. Perpajakan. Akuntansi pajak sangatlah penting karena menekankan pentingnya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh pajak atau fiskus. Fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua.
Yang pertama fungsi anggaran dan yang kedua fungsi mengatur. Yang pertama fungsi anggaran, fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam mengaitkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara. Dan yang kedua fungsi mengatur. Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrumen guna mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Syarat pemungutan pajak yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Dan yang kedua, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Dan yang ketiga, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang keempat, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5, jika ada kata-kata kami yang salah, tolong dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.